A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna syi'ta idza sahla. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyah ahlul jannah, tahiyah mahabbah, tahiyah khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak sekalian, perkenalkan nama saya Ihsan Septiadi yang akan menemani antum dalam perjalanan menuju pejuang-pejuang Quran, yang akan menemani antum dalam beberapa video ke depan nanti untuk menjelaskan tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang mengambil peran dan kenapa kita harus mengambil peran dalam perjuangan mensyiarkan Al-Quran Karim. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, kita lihat Indonesia di hari ini. Ada apakah dengan Indonesia di hari ini? Ya, mungkinkah kalau Bapak Ibu ayah bunda sekalian melihat di sekeliling kita, mungkin ada abang kita, ayah kita, mungkin orang tua kita, mungkin bibi kita, mungkin paman kita, mungkin teman kita, tetangga kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita. Bagian-bagian dari itu semua mungkin ada yang tidak bisa baca Quran. Mungkin ada orang tua kita yang tidak bisa baca Quran. Mungkin ada tetangga kita yang tidak bisa baca Quran. Mungkin ada mahasiswa kita, kalau antum adalah dosen begitu, mahasiswanya yang tidak bisa baca Quran. Betul apa tidak? Karena menurut data yang kami dapatkan di tahun 2018, datanya adalah 53,57% penduduk Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Lalu yang menarik, dan ini yang sebenarnya menjadi trigger, menjadi motivasi kenapa akhirnya kita harus bersama-sama bergerak, karena datanya di tahun 2020 meningkat. Ya, tidak salah, datanya meningkat. 2018 adalah 53,57%. Lalu di tahun 2020 menurut data dari Kemenak dikatakan bahwa terdapat kurang lebih 65% atau 140 juta orang yang berKTP kan Islam tapi buta aksara Quran, yang mengaku dirinya Islam tapi tidak bisa baca Quran. Inilah yang mengejutkan untuk kita. Maka menurut data tadi, dalam waktu kurun 2 tahun dari 2018 menuju 2020 ya, itu naik. Lalu apa kabar tentang hari ini? Tentunya kemungkinan besar juga naik. Nah, inilah yang akan kita kupas tuntas, lalu kita jelaskan kepada hadirin semua di rumah ya, ayah bunda abang kakak sekalian, untuk mengetahui kondisi Indonesia, terutama umat Islamnya di hari ini, yang hampir 230 juta penduduk adalah muslim, tapi lebih dari 50%-nya tidak bisa baca Al-Quran. Lalu apakah kita hanya akan diam saja, ayah bunda, abang kakak? Apakah kita hanya diam saja melihat kondisi umat di hari ini? Maka mari ambil satu langkah, ambil peran, ambil sikap, ambil tanggung jawab. Karena nanti kalau kita tidak mengambil peran ini, bisa jadi ini akan menjadi satu pertanyaan Allah, menjadi satu hisab untuk kita. Nah, semogalah untuk antum yang menonton video ini sampai akhir nanti, saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang dalam perjalanan Anda menuju pejuang-pejuang Quran. Jazakumullah khairan katsira. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan Ihsan Septiadi di sini, ayah bunda, abang kakak sekalian, dan masih dalam perjalanan kita menuju pejuang Quran memberi perubahan. Ya, nah
Ayah bunda, abang kakak sekalian, terdapatlah satu ayat di Quran surat ke-25, yaitu surat Al-Furqan, surat ke-25. Surat apa? Surat Al-Furqan, ayat ke-30. Wa qala Rasul, ini adalah perkataannya Nabi Muhammad SAW. Wa qala Rasul, dan berkatalah Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau katakan? Wa qala Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku, kata Nabi Muhammad SAW di Quran surat ke-25 ayat ke-30. Sesungguhnya kaumku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Ini adalah cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diadukannya? Siapa yang diadukannya? Yang diadukannya adalah umatnya, ya. Siapa yang diadukan? Umat. Siapa umat itu? Ya kita yang berKTP-kan Islam, ya. Diadukan tentang apa? Tentang kelakuan kita ketika kita apa? Abai, tidak peduli. Maka para ulama atau sebagian dari mufassir menerjemahkan atau menafsirkan ayat ini dengan perkataan atau dengan tafsiran, abai maksudnya adalah dia tidak baca Quran. Yang pertama, tidak baca Quran. Nah, ini termasuk abai nih. Yes. Orang yang tidak baca Quran itu termasuk yang inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, diabaikan. Yang kedua adalah orang yang baca Quran tapi tidak paham makna. Ini termasuk yang diadukan sama Rasulullah. Ini termasuk yang mahjuro, abai. Yang ketiga adalah dia baca Quran, baca, ya. Dia paham, ya. Tapi dia tidak amalkan. Nah, ini juga masuk dalam abai. Maka gurunda kami, Ustadz Luqmanul Hakim, mengajarkan kepada kami satu doa, yaitu ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, beri kami ilmu. Nah, ini bisa dihafalkan sama-sama ya, ayah bunda abang kakak sekalian. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, ya Allah, beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, inilah abang kakak ayah bunda sekalian, bahwa kita tidak boleh abai dengan Al-Quran. Di video selanjutnya setelah ini kita akan belajar, kalau kita abai dengan Al-Quran, apa jadinya kita dan keluarga? Apa jadinya satu tatanan masyarakat? Apa jadinya satu kota? Apa jadinya kalau semuanya abai dengan negara kita hari ini? Kita akan melihat nanti di video selanjutnya tentang sekilas gambaran Indonesia di hari ini. Tetap bersama kami sampai selesai nonton videonya, agar kita punya pemahaman yang kamil, agar kita punya pemahaman yang komprehensif tentang kondisi Indonesia, lalu kenapa kita harus peduli dengan Al-Quran. Sip, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas gambaran permasalahan yang ada di Indonesia hari ini. Ya, udah siap belum? Tadi kita udah bahas video sebelumnya tentang kalau kita abai, maka Rasul akan mengadukan kepada Allah tentang umatnya. Apa itu maksud abai? Tidak baca Quran tapi tak paham makna. Baca dia bisa baca, dia paham tapi dia tidak amalkan. Ini masuk yang abai. Lalu Ustadz Ihsan, kalau kita abai,
ya. Apa resikonya untuk kita? Ya, resiko ketika umat ini atau kita ketika umat abai, tak peduli. Nah, apa resikonya? Maka kita lihat kondisi Indonesia di hari ini. Maka pernahkah kita mendengar dalam beberapa tayangan televisi tentang anak yang durhaka? Bahkan kita tidak asing dengan cerita yang beberapa waktu kemarin sempat viral begitu ya. Ada seorang anak yang dia merubah SHM. Jadi ibu atau bapaknya punya SHM atas kepemilikan sebuah rumah, kemudian sama dia dirubah namanya dengan namanya. Kemudian dia menuntut di pengadilan agar orang tuanya ini keluar dari rumah tersebut. Ya Allah. Kemudian ada anak yang melaporkan orang tuanya tentang waris, dibilang ibunya menipu, berbohong. Ya Allah, ini kedurhakaan, ya. Termasuklah juga bagian dari kedurhakaan orang tua kepada anak juga ada. Jadi orang tua jangan senang dulu, yang durhaka pasti anak. Tidak. Ada juga bentuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya. Ketika apa? Dia tidak mengajarkan tentang agama. Maka ini sama-sama penting, ayah bunda, abang kakak sekalian ya. Ketika ayah bunda sudah punya anak, pastikan anak ini diajarkan agama, diajarkan tentang Quran, dikenalkan tentang Tuhan. Siapa Tuhannya, siapa nabinya. Oke? Yang masih bujangan, masih single fisabilillah, maka udah harus pasti mencari jodoh-jodoh terbaik, selektif dalam mencari jodoh. Nah, ini baru bicara kedurhakaan. Coba kita cek lagi. Ada masalah apa setelah kedurhakaan? Yaitu penipuan, kebohongan. Banyak terjadi di saat ini. Penipuan sana sini, ya Allah. Ya, berbohong atau bohong. Ya Allah, apa-apa dilakukan sama orang ya hari ini untuk mencari dunia yang akan ditinggalkan, padahal ya dia pikir dengan menipu dia akan sukses. Tidak sama sekali. Kemudian apalagi kita melihat di televisi cerita, berita, tindakan asusila. Betul apa tidak? Bahkan ini sudah menyasar ke kalangan anak-anak. Ada yang namanya narkolema. Apa itu narkolema? Narkoba lewat mata. Dan ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Kemudian ada lagi yang namanya pembunuhan, apa tuh? Tawuran, pertikaian, perang suku. Sekarang semoga sudah tidak ada lagi ya perang suku ya. Semoga. Tapi di dekade 99 2000 itu ada terjadi ya. Kemudian apalagi untuk ngambil harta, ada tadi namanya selain penipuan, pencurian, macam-macam caranya. Dengan hipnotis lah, dengan SMS lah, dengan macam-macam semua dilakukan. Begal ya. Ditambah lagi ada masalah Indonesia hari ini, kemiskinan, pengangguran. Bener nggak? Ada yang nganggur di sini? Semoga tidak ya. Semoga Allah lancarkan semua rezekinya ayah bunda abang kakak sekalian. Kemudian apalagi? Tidak peduli dengan pendidikan. Pendidikan dia tidak peduli. Nggak peduli. Ya, artinya akhirnya karena tidak peduli dengan pendidikan, maka timbullah sifat kebodohan. Ya, karena dia tidak belajar, maka timbullah sifat dari kebodohan. Apalagi ini kau saya ini banyak banget ya. Mabuk, ya enggak? Narkoba, ya enggak? Dan lain-lain. Banyak banget nggak? Apakah kita hanya akan diam, tidak mengambil peran, tidak mengambil tanggung jawab, tidak mengambil sikap tentang betapa abainya? Kenapa saya bilang kita abai?
Karena tadi datanya apa? Ada 65% di tahun 2020 itu datanya. Kita belum memperbaharui data, ya. Nggak apa-apa kita ambil yang tahun 2020 karena saya khawatir ketika ini diperbaharui nanti kita makin sedih. Maka yuk sama-sama kita menentukan sikap. Maka lanjutkan videonya, setelah ini kita akan berikan kira-kira dengan semua permasalahan umat yang 65% tidak bisa baca Quran, yang 65% abai, atau bahkan yang lainnya juga pada abai begitu. Ya, lalu timbullah masalah-masalah yang kita sebutkan sekarang ini. Lalu apa Ustadz solusinya? Oke, lanjutkan the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Tadi kita bahas apa? Kita bahas resiko ketika umat ini atau kita abai dengan Quran. Bahkan hari ini faktanya kita abai adalah 65% penduduk Indonesia tidak bisa baca Al-Quran menurut data yang ada. Maka terjadi kedurhakaan, penipuan, tindakan asusila, pembunuhan, dan lain-lain ya. Termasuk dalam apa tadi? Riba merajalela. Padahal ini haram ya. Lanjut. Solusinya apa Ustadz? Kita masuk ke solusi. Solusinya apa? Ya Allah. Inilah yang harus kita kaji kembali. Solusinya apa? Depan mata kita. Solusinya adalah Al-Quranul Karim. Siapa saja yang dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia dan dimuliakan. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita sering benar, bahkan hafal mungkin hadis-hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, ya. Tapi di mana posisi kita hari ini bersama Quran? Sudahkah kita serius sungguh-sungguh? Bukankah Quran di Quran surat ketiga ayat 138, inilah Quran untuk keterangan yang jelas bagi semua umat manusia. Dan Quran menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Lalu di ayat-ayat yang lain di Quran surat ke-54 tadi, surat berapa? Surat 138. Al-Quran sebagai yaitu keterangan yang jelas. Lalu Al-Quran menjadi petunjuk dan pelajaran. Pertama dia apa? Keterangan yang jelas. Lalu menjadi apa? Petunjuk dan pelajaran. Dan nanti ada di Quran surat ke-54, surat Al-Qamar ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32 dan ayat ke-40 dikatakan Quran itu mudah. Lalu kenapa hidup kita masih sulit juga? Karena kita tidak mendekat kepada yang mudah. Lalu di Quran surat ke-56 ayat 79 dikatakan apa? La yamassuhu illal mutahharun. Nah, jadi Quran itu tidaklah disentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Maksudnya apa Ustadz? Saya ingin sampaikan begini. Ayah, bunda, abang, kakak, tolong perhatikan dengan baik-baik ya. Ketika kita megang Quran, maka karena Quran punya sifat yang suci dan mensucikan, maka itulah sebabnya tidaklah disentuh Quran itu kecuali orang suci. Ini tadabbur ya, ini tadabbur. Sekali lagi ini adalah tadabbur. Maka saya dalam tadabbur ayat ini melihat kondisi Indonesia yang sangat-sangat luar biasa. Ya, luar biasa kompleks masalahnya begitu. Itu sebenarnya cukup dengan Quran saja selesai. Lah kenapa bisa begitu? Saya mentadaburi ayat 5679 Al-Waqiah ayat 79 ini. Ya Allah, saya bilang, kalau misalnya tangan ini pakai Quran ya Allah, maka insya Allah atau sudah bisa dipastikan tangan ini tidak akan melakukan perbuatan yang mungkar dan al-fahsya.
Tidak akan pernah mencuri tangan ini ya Allah. Tidak akan pernah membunuh apalagi ya Allah. Korupsi juga jauh. Memukul, begal, ini perbuatan-perbuatan tangan. Gak akan ketika tangannya pakai Quran. Terhalang dia dari perbuatan-perbuatan mungkar. Oke. Kemudian ketika telinganya berquran, maka telinga ini akan bersih. Tidak akan mendengar telinga ini kecuali sesuatu yang baik. Tidak akan mendengar telinga ini kecuali sesuatu yang disukai oleh Allah. Kalimat-kalimat thayyibah. Lisan, ketika lisan pakai Quran, maka lisan ini tidak akan keluar kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tidak akan ghibah, tidak akan memfitnah, tidak akan mencaci maki. Ya. Pikiran, ketika pakai Quran, maka hanya ada husnuzon. Hilang suuzonnya, hilang pikiran-pikiran jahat dan kotornya. Maaf sekali. Kemaluan yang dia bertakwa, yang dia tahu apa perintah Tuhannya, maka dia akan menjaga kesucian kemaluannya. Tidak akan ada tindakan asusila di sana. Kaki yang berquran tidak akan melangkah kecuali hanya kepada tempat-tempat yang di situ ada rahmat, yang di situ ada ridho Allah. Maka selesai. Indonesia butuh apa? Indonesia butuh Quran. Maka kita munculkan satu narasi bersama kita. Sidak, syurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah SAW. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabih. Bacalah Quran, karena Quran akan datang menjadi syafaat, menjadi teman, menjadi penolong. Di satu hari, fi yaumin la zilla illa zilluh. Di satu hari tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maka Quran akan hadir, maka Quran akan datang menolong kita. Itu di akhirat. Di dunia gimana? Di dunia Quran menjadi guide kita, yang menolong kita. Tidak lagi ke sana, tidak lagi ke sini, tapi dia ihdinas siratal mustaqim. Udah otomatis ketika kita ikut maunya Allah, kita tahu perintah Allah dari Quran, kita ikut apa yang diperintahkan Allah lewat Quran, kita ikuti ayat per ayat 6.236 ayat, maka insya Allah, bukan lagi insya Allah, sudah bisa dipastikan orang yang mengikuti petunjuk Quran, dia pasti selamat. Jadi, makin semangat untuk melanjutkan video selanjutnya. Teruskan sampai habis. Insya Allah kita pasti dapat hikmah yang banyak. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dapetin hikmah, dia dapat banyak banget kebaikan. Kita lanjut ya habis ini. Jangan dulu kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ihsan Septiadi di video yang selanjutnya. Nah, di video kali ini ayah, bunda, abang, kakak sekalian, kita akan bahas apa? Bahas sesuatu yang sangat-sangat menarik. Kita akan bahas 7 hak Al-Quran. Apa? 7 hak Al-Quran. Nah, menarik ini ya. Nah, ayah, bunda, abang, kakak sekalian, yang pertama hak Al-Quran adalah kita dengarkan. Apa yang pertama? Kita dengarkan. Kita dengarkan Quran. Maka ada di Quran surat ke-7 ayat ke-204. Apa bunyinya? Bunyinya adalah, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Apa tadi? Kalau dibacakan ayat Al-Quran, dengarkanlah, lalu diamlah agar apa? Dapat rahmat. Dengar dan diam ketika dibacakan Quran. Supaya apa? Supaya dapat rahmat. Nah, gitu ya, ayah, bunda, abang, kakak sekalian. Kalau ada orang baca Quran, maka dengarkan dan diam. Itu yang tingkatan pertama dari 7 hak Al-Quran. Kita masuk ya, lanjut saja, yaitu tentang tingkatan kedua.
Apa yang kedua? Al-Quran itu dibaca. Apa? Dibaca. Al-Quran dibaca. Kenapa kita harus baca Quran? Maka muncul ayatnya, muncul peringatan dari Allah, yaitu di Quran surat kedua ayat 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, yaitu apa? Haqqa tilawatih. Mereka itu beriman kepada Allah, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, di Quran surat kedua ayat 121 ini kita diminta membacanya dengan apa? Haqqa tilawatihi, membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Udah otomatis di sini kita dituntut untuk bisa apa? Makharijul huruf, tajwid dan lain-lain ya. Kita baca dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, kalau kita baca maka kita beruntung. Kalau kita haqqa tilawati kita beruntung. Kalau tidak, bahkan bahasa beruntungnya adalah beriman. Kalimatnya sampai begitu tuh. Beriman. Nah, karena selalu hanya orang beriman yang beruntung. Nah, sebaliknya kalau dia tidak haqqa tilawatihi, haqqa tilawatihi ini bukan hanya sekedar membaca sebenarnya, tapi dia juga sampai tadi mentadaburi, memahami, ya, mengamalkan. Itu sudah pasti ya, mengamalkan, mengajar, ini masuk tilawah, haqqa tilawatihi. Nah, jadi penting untuk kita memahami Quran secara syamil, secara lengkap begitu. Tentunya tidak bisa saya jabarkan dalam video kali ini. Nanti kita akan ada seminarnya, ada Zoom meetingnya mungkin begitu, untuk kita lebih lagi bahas secara mendalam. Karena video ini hanyalah video sebagai prolog saja. Selanjutnya, yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Dipahami. Apa yang ketiga? Dipahami. Surat berapa ayat berapa yang memaksa kita atau meminta kita untuk memahami Al-Quran? Surat ke-47 ayat ke-24. 47 ayat ke-24. Apa bunyinya? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Nah, ini penting untuk mentadaburi ayat demi ayat. Afala yatadabbaruna al-Quran. Dan beberapa ulama mengatakan, yang saya baca dalam beberapa literasi, bahwa mentadaburi Quran bahkan lebih tinggi levelnya daripada kita menghafalkannya. Ini menurut beberapa para ulama, karena memang lebih banyak ayat atau ayat-ayat motivasi tentang afala yatadabbaruna al-Quran. Nah, sambil kita mentadaburi, sambil kita menghafal. Tadaburnya dulu, maksud tadabur itu apa? Memahami maksud dari ayat ini. Maunya Allah apa sih sebenarnya? Nah, begitu. Sampai kita dapat ngezat, ngeruh tentang ayat itu, insya Allah biasanya dia hafal sendiri biasanya. Nah, maka penting untuk kita apa tadi? Memahami Al-Quran. Lanjut yang keempat, baru setelah itu dihafal. Nah, penting untuk menghafal gitu ya. Setelah kita apa? Kita dengarkan, kita baca, kita fahami, kita tadaburi begitu ya. Kemudian setelah apa? Kita hafalkan. Nah, inilah satu hadis. Walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif sebenarnya, tapi dalam konteks fadilah amal, maka kita dibolehkan. Maksudnya apa? Menjadi motivasi. Dan hadis ini walaupun didhaifkan, dia tidak bertentangan dengan motivasi umumnya tentang kita harus menghafal Quran ya, tentang kita harus menjadi hamilul Quran, hafizul Quran begitu ya. Yaitu hamilul Quran, iza amila bihi, yaitu ketika seorang hamilul Quran, dia mengamalkannya. Kemudian dia apa? Menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jadi pertama, hamil Quran ini wajib punya 3 sifat. Dihafalkan itu tidak cuma hafal gitu ya, tapi sifat pertama adalah mengamalkan. Iza amila bihi, mengamalkan apa? Al-Quran. Yang kedua, menghalalkan
apa-apa yang Allah halalkan. Menghalalkan, ya, seperti hubungan kita gitu ya, hubungan kita. Ini kalau single visa bilang ngomong begitu, seperti hubungan kita yang harus dihalalkan. Karena kalau tidak dihalalkan, hubungannya jadi haram. Ini bahasa apa sih? Oke, lanjut ya, lebih serius lagi. Yaitu pertama diamalkan, kemudian menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan, dan yang ketiga mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan. Lalu apa faedahnya ketika dia hafal lalu diamalkan, dia halalkan apa yang Allah halalkan, dia haramkan apa yang Allah haramkan, artinya dia ikut maunya Allah, tunduk seutuhnya sama maunya Allah, maka apa yang dia dapatkan? Dia akan mendapatkan syafaat. Dia bisa ngasih syafaat fi asyrati min ahli baitihi yaumal qiyamah. 10 orang keluarganya dia bisa kasih syafaat. Kulluhum, yang semuanya ini, yang 10 orang ini, kulluhum qad wajabat lahumun nar, yang semuanya 10 orang ini sudah wajib masuk neraka padahal. Lalu orang yang ini yang hamilul Quran, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, dia bisa datang ngasih syafaat untuk 10 orang keluarganya. Nah, inilah pentingnya kita punya anak, kita punya keturunan, kita punya keluarga yang hafal Quran dan mengamalkannya dan tunduk taat kepada semua perintah dan larangannya. Tentunya kita akan bahas lebih seru lagi di video selanjutnya, karena 1, 2, 3 ya, baru 4 ya. Nah, next video kita akan bahas ke-5, ke-6, dan ke-7. Sip, tetap bersama kami. Oke, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Antum yang masih istiqomah sampai pada video kali ini, saya mendoakan semoga keistiqomahan antum berbuah husnul khatimah dan masuk ke jannahnya Allah, ya. Karena memang keistiqomahan ini yang berat. Kalau ringan namanya apa? Istirahat. Baiklah, tadi kita sudah bahas di video sebelumnya, itu 7 hak Al-Quran. Yaitu yang pertama, didengarkan, ya. Dengar dan diam kalau dibacakan Quran. Agar apa? Dapat rahmat Allah. Kedua, dibaca dengan sebenar-benarnya bacaan, ya. Dibaca, ditadabburi, difahami, begitu ya. Kemudian kita akan jadi orang beruntung. Beriman itu ya pasti beruntung, begitu ya. Kemudian dipahami, lalu dihafalkan. Kalau ada orang sedang menghafal Quran, kemudian dia mengamalkannya, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, maka insya Allah dia dapat 10 tiket surga. Nah, itu video tadi. Selanjutnya kita masuk ke hak Al-Quran yang ke-5. Yang kelima adalah diamalkan. Nyambung sama yang tadi. Tadi kan kita hafalkan, dia harus mengamalkan. Nah, yang kelima diamalkan. Di Quran surat ke-9 ayat ke-20. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kemudian berhijrah, lalu berjihad di jalan Allah, fisabilillah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dengan jiwa mereka. Mereka itu punya derajat, ya, a'zamu darajatan, punya derajat yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang sangat agung di sisi Allah. Lalu mereka itulah yang mendapat kemenangan. Kalau kita amalkan, taat, ya, diamalkan maksudnya apa? Taat sama dengan menang. Taat berarti menang. Tidak taat berarti kalah. Di mana kisah ini? Terdapat kisah panjang tentang perang Uhud, tentang ketaatan dan tidak taat. Ya, inilah pelajaran yang mahal. Kemudian setelah kita amalkan, oh iya, saya nggak akan bahas perang Uhud di sini, panjang sekali. Sampai ketemu nanti di kelas Zoom meeting atau di kelas online atau offline berikutnya di kota-kota Anda, insya Allah, ya. Kemudian setelah itu, setelah kita amalkan, yang keenam, yang tadi kita bahas ada di Quran Sidaq, masya Allah, ya. Nanti kita akan bahas tentang panjang kali lebar maksud dari khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kamu, di antara kalian, kata Rasulullah Muhammad SAW,
Siapa mereka? Adalah orang-orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Artinya apa? Kalau ditanya, apa profesi terbaik di dunia? Maka jawabannya udah pasti apa? Profesi terbaik di dunia menurut hadis Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi kalau ditanya kenapa ya Ustadz kita harus mengajarkan Quran? Ya karena Nabi bilang itu profesi terbaik. Oke, mulai paham sampai di sini? Sip. Lalu bagaimana cara supaya kita bisa mengajarkan Quran? Tadi caranya. Yang pertama tadi kita udah bahas. Nah, kita harus sering dengarkan Quran. Kita baca, kita fahami, kita hafalkan. Lalu kita amalkan, baru kita ajarkan. Tapi bisa nggak Ustadz kalau saya baru dapat satu ayat nih, belum 30 juz, saya ajarin? Boleh dong. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Itulah motivasi-motivasi yang ada dalam hadis. Yang harus kita yakini bahwa tidak harus menunggu kita 30 juz baru kita bisa ngajar. Enggak. Yuk mulai dari sekarang apa yang kita bisa. Kita baru bisa ngajar Iqra, kita ajak orang ke Iqra. Baru bisa alif bata, yang lainnya belum hafal, kita ajak orang bisa alif bata. Paling tidak kita ambil peran walau sekecil apapun, karena itu profesi terbaik. Menurut siapa? Baginda Muhammad SAW. Ya. Dan terakhir, nih saya semangat nih mau bahas yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Ketujuh apa dong Ustaz? Diperjuangkan. Apa yang ketujuh? Diperjuangkan. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi di Quran surat ke-47 ayat ke-7, nah suratnya yang berjudul surat yang bernama surat Muhammad begitu ya. Maka di Quran surat 47 ayat 7 kita dibilang apa? Tolongin agama Allah. Maka coba kita mau nanya ke teman-teman yang nonton video kali ini. Nabi Muhammad selama beliau menjabat, mendapatkan amanah, ya dipilih oleh Allah sebagai Rasulullah, berapa tahun beliau berdakwah? Jawabannya kurang lebih, bukan jawabannya kurang lebih ya, jawabannya adalah 23 tahun. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang beliau perjuangkan? Tentu jawabannya adalah yang beliau perjuangkan adalah Al-Quranul Karim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katanya cinta sama Rasulullah, katanya sayang sama Rasulullah, katanya pengen dapat syafaat Rasulullah, katanya pengen minum air dari telaga Kausarnya Rasulullah, katanya pengen dapetin nanti dicari sama Nabi Muhammad, mana umatku? Saya Rasulullah, saya ya Rasulullah, umatmu pengen kayak begitu dikenal sama Rasulullah. Maka satu-satunya cara adalah kita menjadi pejuang Al-Quran. Menjadi apa sekali lagi? Pejuang Al-Quran. Kita cintai Quran, kita sayangi Quran. Semogalah Quran juga mencintai kita, Quran menyayangi kita. Lah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian yang Allah rahmati, ada orang yang berjuang hanya untuk mendapatkan ijazah, yang ijazah itu pun tidak juga menjamin kesuksesannya, tapi dia perjuangkan pendidikannya sampai S2, S3 begitu ya. Dia perjuangkan. Tapi ketika bicara Quran, sudah berapa banyak waktu yang kita habiskan, berapa banyak tenaga yang kita keluarkan, berapa banyak uang yang kita investasikan untuk Quran. Kalaulah kita berjuang dengan sangat keras untuk dunia ini yang sebenarnya hanya tempat untuk kita meninggal, bukan tempat tinggal, karena tempat tinggal di akhirat. Ya. Lalu apa yang sudah kita perjuangkan untuk Quran? Apa yang sudah kita ambil perannya dalam syiar Quran? Di mana posisi kita hari ini?
Apa tanggung jawab kita di hari ini? Ketika melihat tadi yang nonton dari awal, 65% penduduk Indonesia tidak bisa baca Quran. Lalu muncul banyak sekali permasalahan-permasalahan umat di hari ini. Lalu di mana peran kita? Di mana peran antum? Yuk bersama-sama. Tentunya kami tidak bisa sendiri. Maka kami munculkan satu program yang bernama Program Sidak Syurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Setelah ini kita akan masuk ke dalam pembahasan Sidak Syurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah yang mudahin perjalanan kita sampai sejauh ini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang apa tadi saya janjikan, yaitu tentang sidak. Sidak. Oke, Ustadz Ihsan, sidak itu apa? Itu pertanyaan yang mungkin banyak orang kan tadi ngelihat peci ini sidak, Quran ini sidak, begitu ya. Apa Ustadz sidak itu? Oke, pelan-pelan kita akan bahas ini. Berawal dari kegelisahan tadi. Kegelisahan adalah 65% penduduk Indonesia tidak bisa baca Al-Quran atau buta aksara Quran. Kemudian akibatnya apa? 25-30. Ya, yaitu nanti akan diadukan oleh Rasul itu di akhirat. Lah di dunia gimana? Masalah-masalah tadi yang kita sudah bahas, tidak perlu saya ulangi ya. Masalah-masalah di Indonesia di hari ini. Oke, habis itu apa? Tadi kita bahas tentang solusi back to Quran. Nah, lalu kita udah bahas juga tentang 7 hab Al-Quran. Nah, bicara back to Quran, inilah saatnya kita mengambil simpulnya. Apa simpulnya? Sidak Syurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Syurgakan Indonesia adalah sebuah gerakan, sebuah narasi, sebuah cita-cita bersama, sebuah doa bersama agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia menjadi negara yang madani. Indonesia menjadi negara yang sejahtera, yang penuh rahmat, yang tentram, ya, yang tenang, yang bahagia, dan tentunya semua itu bersama di bawah naungan Al-Quran. Maka sidak Syurgakan Indonesia dan Al-Quran punya visi. Visinya sama dengan nama gerakannya, Syurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Ini adalah visi sidak. Inilah doa kita semua. Siapa yang gak pengen masuk surga bareng-bareng? Ya, insya Allah kita semua pengen masuk surga bareng-bareng. Ya, seorang bapak pasti pengen istrinya, pengen anaknya, cucunya gitu ya, keturunannya masuk surga semuanya. Betul? Betul sekali. Misinya apa? Nah, ini juga yang menjadi, ini sebenarnya lihat ya, ini sebenarnya bukan 3, tapi seperti angka 3. Ini ada tangan. Tangannya maksudnya yuk kita berjamaah, bareng-barengan. Wa'tasimu bihablillah. Yuk kita berpegangan tangan, bersatu begitu ya, bersama dengan Al-Quran, memperjuangkan kepentingannya Allah lewat wasilah yang kalamullahnya gitu ya, kepentingan Allah yang ada. Semuanya di sini ada 6.236 ayat loh ya. Inilah kepentingan Allah, inilah maunya Allah gitu loh. Jadilah hamba yang Allah pengen. Lalu kita mau tahu apa pengennya Allah dari mana? Dari 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat, 604 halaman. Oke. Nah, 3 sendiri, walaupun ini sebenarnya bukan angka 3 ya, tapi ketika ini nampak seperti 3, apa maksud dari 3? 3 sendiri itulah misinya. Ada 3 misi kita. Kita sebut dengan 3M. M yang pertama, memberantas. Yuk bareng-bareng.
Ya, memberantas buta aksara Al-Quran. Ada berapa tadi yang tidak bisa baca Quran di Indonesia? Ada 65%. Berapa angka 65%? Kurang lebih 140 juta jiwa di Indonesia. Bukankah ini angka yang sangat besar? Iya dong, gede banget ini. M yang kedua, mencetak 10% saja, ya, yaitu 23 juta hamilul Quran. Orang yang tadi memberikan hak seutuhnya kepada Quran. Kita tidak sebut hafizul Quran, tapi kita sebut hamilul Quran. Seutuhnya 7 hak Al-Quran tadi. Masih ingat kan? 7 hak Al-Quran didengarkan, dibaca, difahami, dihafalkan, diamalkan, didakwahkan, dan diperjuangkan. Nah, kita mencetak 23 juta hamilul Quran. Kenapa 23 juta? Saya ingin bilang bahwa 23 juta ini adalah 10% dari total penduduk Indonesia yang ber-KTP-kan Islam. Artinya cukup 10% untuk mensyuruh Indonesia. Tadi hadisnya yang hamilul Quran, iza amila bihi, seorang penghafal Quran yang dia mengamalkannya, yang dia menghalalkan apa yang Allah halalkan, yang dia mengharamkan apa yang Allah haramkan, maka dia dapat syafaat tuh, ngasih syafaat kepada apa? Fi asyrati min ahli baitihi yaumal qiyamah, kepada 10 keluarganya di hari kiamat, ya. Kulluhum qad wajabat lahumun nar, padahal bagi mereka sudah wajib masuk neraka. Karena hadis ini tidak juga bertentangan dengan motivasi lainnya tentang Al-Qur'anul Karim dan fadilahnya. Oke. Dan yang ketiga, sidak bersama kekuatan umat, insya Allah akan membangun 114 kawasan. Kawasan seperti apa? Kawasan peradaban Quran, ya. Dan 6.236 rumah Quran. Nah, kawasan yang seperti apa? Jadi kita ngebayangin bagaimana Madinah itu dibangun menjadi suatu kawasan, kemudian situ banyak terdiri rumah-rumah Quran. Nah, itulah dia titik ikatnya. Maka 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran ini ada filosofinya. 114 ini berasal dari 114 surah, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian 6236 ini adalah nomor ayat atau jumlah ayat. Walaupun dalam beberapa literasinya terjadi perbedaan, tapi kita mafhum. Maka izin kami yaitu mengambil 6236, mengambil pendapat 6236 ayat Quran. Jadi ayah bunda abang kakak sekalian, para hadirin yang Allah rahmati, ya, dimanapun antum berada, inilah dia visi kita surgakan Indonesia dengan Al-Quran, atau kita sebut dengan apa? Sidak. Kemudian apa misinya? Misinya adalah memberantas buta aksara Al-Quran. Lalu yang kedua, mencetak 23 juta hamilul Quran. Lalu yang ketiga, membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Kenapa sekali lagi harus Quran, Ustaz Isa? Ya, coba kita cek. Karena kita bicaranya jumlah surah, 114 surah. Pertama kali Al-Fatihah apa namanya? Apa nama arti dari Al-Fatihah? Surat pertama Al-Fatihah apa artinya? Artinya adalah pembukaan. Jadi begitu kita lahir, begitu terjadi pembukaan, kita lahir ke dunia, begitu ya, maka itu harus dikawal oleh Al-Quran. Sehingga nanti di ayat di surat ke-114 namanya An-Nas, manusia. Maka Al-Quran adalah sebagai penjaga kita yang memanusiakan, yang menjadikan manusia itu sebagai manusia, begitu. Sekali lagi ya, Al-Quran itu salah satu fungsinya yang paling besar adalah menjadikan manusia itu menjadi manusia. Makanya Al-Fatihah pembukaan, ketika kita lahir, kalau mau tetap jadi manusia sampai di ujung, kita harus bersama Quran. Itu namanya surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Paling tidak ketika kita menjaga diri kita, mensurgakan diri kita
Mensyurgakan maksudnya apa? Tadi menjauhi segala larangan, ya, dan mengerjakan semua perintah Allah. Itu kita mensyurgakan diri kita. Lalu mau tidak mau kita juga ikut. Ketika kita baik, insya Allah lingkungan juga ikut baik, begitu, ya. Berawal dari diri kita, mensyurgakan diri kita dulu. Supaya apa? Supaya kita semua dapat rahmatnya Allah. Begitu rahmatnya Allah datang turun kepada kita, maka insya Allah surga menanti kita. Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga? Maka mari dukung, mari support, mari bersamai, mari berjuang bersama di doa, di narasi, di gerakan Sidak Syurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi bersama saya Ihsan Septiadi. Tentunya masih dalam lanjutan dari cerita tadi. Terakhir video yang kita tonton adalah tentang apa? Sidak Syurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan setelah itu, Ustaz Ihsan, gimana caranya supaya saya bisa ikut bergabung, supaya saya bisa menjadi pejuang Quran juga, supaya saya bisa ngambil peran, ngambil tanggung jawab, ngambil bagian, ngambil posisi, mengambil kepedulian? Lalu apa jawabannya? Yang pertama adalah niat. Apa yang pertama? Bagaimana cara menjadi pejuang Quran? Mungkin begitulah kali ya. Bagaimana cara menjadi pejuang Quran? Oke. Yang pertama, niat selalu. Apa yang pertama? Niat. Hadis yang masyhur, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari niatnya. Maka apa niat kita? Ya, karena di hadis ini dikatakan barang siapa yang berhijrah untuk Allah, ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya, wa man kanat hijratuhu. Lalu kalau dia ingin hijrah karena Allah, ingin berjuang karena Allah, ingin mengambil peran karena Allah, maka dia dapatin tuh ridhonya Allah, dapatin rahmatnya Allah, dapatin kasih sayangnya Allah, dapatin pertolongannya dari Allah. Innamal a'malu bin niyat. Tapi wa man kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, untuk dunia yang dia pengen kejar, awimra'atin yankihuha, atau untuk wanita, maka dia dapatin apa yang dia pengen. Begitu. Maka niat ini adalah sesuatu yang ditempatkan di awal, tapi mempengaruhi hasil dari akhirnya. Akhir perjalanan kita tergantung dari niat kita. Maka hayo cek niatnya. Apa niat kita? Di Quran 96 ayat pertama dibilang apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca bismillah. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ya Allah, Engkau saja ya Allah yang kucari, ridhomu, kasih sayangmu, dan aku hanya caper cari perhatian denganmu ya Allah, tidak dengan yang lain, abang kakak. Nah, maka yang pertama apa? Niat. Yang kedua adalah mensucikan diri. Apa yang kedua? Mensucikan diri. Kita sudah bahas tadi ayatnya, yaitu di Quran surat ke-56 ayat ke-79, surat Al-Waqiah. Masih ingat dong yang tadi? Ingat enggak? Ingat ya? Yaitu apa? La yamassuhu illal mutahharun. Nomor yang kedua adalah kita mensucikan diri kita, karena kita akan megang Quran, kita akan berjuang bersama Quran. Maka kalaulah kita ingin ketemu orang saja, kita harus mandi, harus bersih-bersih, harus wangi, harus rapi, harus ganteng, tampan, cantik, begitu ya, good looking. Apalagi kalau kita ingin bertemu bersama Allah,
harusnya kita membersihkan, mensucikan diri kita. Tapi jangan pernah merasa suci. Beda ya, membersihkan diri, mensucikan hati, tapi jangan pernah merasa. Karena kalimat merasa ini akan mengotorinya kembali. Oke? Yang ketiga, rahasianya sebelum kita menjadi pejuang Quran, maka yang ketiga adalah kita nikmatin tuh prosesnya. Apa yang ketiga? Nikmati proses. Apa yang ketiga? Nikmati proses. Quran surat ke-75 ayat ke-16 dan ayat ke-17. Apa bunyinya? Yang artinya adalah janganlah engkau la tuharrik bihi lisanaka. Jangan gerakkan lidahmu wahai Muhammad. Untuk apa? Cepat-cepat membaca Al-Quran. Supaya apa? Karena hendak cepat-cepat menguasainya. Enggak, santai saja, nikmati prosesnya. Baru dapat satu ayat, amalkan, hafalkan, ajarkan, dakwahkan, perjuangkan satu ayat itu. Nah, dapat lagi ayat lain, hayo amalkan, perjuangkan, terus seperti itu, ulangi lagi. Nikmatin prosesnya. Ya, yang namanya kita baru mulai, maka tentunya kita harus mulai dari tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, dan seterusnya. Ya, nikmatin prosesnya. Mulainya mungkin kita agak canggung, mulanya mungkin kita belum paham, mungkin pada mulanya kita belum tahu apa-apa. Tapi karena kita mau belajar, kita mau terus mengupgrade diri, kita mau terus berproses, insya Allah di Quran surat kedua ayat ke-282 Allah bilang apa? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa tadi yang kita bilang apa? Kalau hafal Quran, amalkan, halalkan apa yang Allah halalkan, haramkan apa yang Allah haramkan, ya. Bertakwalah kepada Allah. Nanti Allah akan ajari dia, Allah akan kasih dia ilmu. Mau seperti itu? Nah, kalau begitu tetaplah bersama kami di video selanjutnya, karena setelah ini masih ada beberapa video lagi. Istiqomah itu memang berat, yang ringan apa namanya? Istirahat. Selamat berjuang menjadi orang-orang pilihan Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi abang kakak ayah bunda sekalian. Di sini tadi kita sudah bahas bagaimana cara menjadi pejuang Quran. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua adalah mensucikan diri. Yang ketiga, nikmati prosesnya, detik demi detiknya, waktu demi waktunya. Dan yang keempat, apa yang keempat? Ridullah fi ridho walidain. Ridho orang tua. Ya, ridho orang tua terdapat juga di Quran surat ke-31 ayat ke-14 yang dikatakan bahwa dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi kita wajib untuk minta ridho orang tua. Ma, Pak, ridhoi saya, izinkan saya menjadi bagian dari orang yang memperjuangkan Al-Quran. Ustadz, kalau orang tua sudah tidak, malah justru bagus. Maksudnya apa Ustadz? Kok malah bilang bagus? Iya, dengan antum menjadi pejuang Quran, dengan antum menjadi bagian dari orang yang memberantas buta aksara Al-Quran, dengan antum menjadi bagian orang yang memotivasi orang lain agar menghafal Quran, menjadi hamilul Quran, dengan antum menjadi bagian dari orang yang ikut andil dalam pembangunan 114 kawasan, atau menjadi orang yang memotivasi lahirnya 6.236 rumah Quran. Misalnya dari 623 rumah Quran, antum mengambil posisi 10-20 rumah Quran misalnya. Bukankah itu menjadi amal jariah yang mengalir pahalanya kepada kedua orang tua antum? Betul? Dan saya rasa kalau orang tua antum bisa antum lihat begitu dari dimensi lain begitu ya, antum akan melihat bahwa ayo nak, gabung jadi pejuang Quran. Ayo nak, jadi penghafal Quran. Ayo nak, jadi orang yang memotivasi,
menjadi wasilah orang termotivasi untuk buka rumah Quran, untuk jadi orang yang membersamai Quran berikutnya. Orang tua antum akan senang karena mengalir pahalanya, menjadi terang kuburannya, menjadi penerang, menjadi amal jariah ini mengalir kemudian menjadikan kuburan itu raudhatun min riyadil jannah. Biwasilati, dengan wasilah amal antum ngajakin orang kembali kepada Quran. Betul? Bukankah itu juga menjadi sesuatu yang antum bisa disebut dengan anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Masya Allah. Kelima, bangun di 1/3 malam. Ngapain? Lakukanlah sholat. Ya, sholat. Jadi malam itu dibagi 1/3 ya. Nah, ayo sholat di bagian dari 1/3 malam itu, silakan. Begitu. Ya, ini ada banyak ayatnya, yaitu salah satunya di Quran surat ke-73 ayat 1 sampai ayat 6 ya. Kita dibilang ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir gitu ya. Kum fa'anzir, qumil laila illa qalila. Jadi ayat-ayat fatahajjat bihi nafilatal, di beberapa ayat yang lain ya, fatahajjat bihi nafilatal. Jadi kita disuruh untuk bangun. Oke. Nah, kenapa bangun di 1/3 malam? Karena salah satu alasannya adalah Quran pertama kali turunnya di malam hari. Ada begitu banyak keajaiban, ada begitu banyak ya rahmat dan ampunan di malam hari itu. Oke, kita nggak akan bahas di sini karena akan panjang banget pembahasan ini. Mungkin di bahasa yang lain begitu ya. Tapi insya Allah antum semua sudah paham betapa mulia dan luar biasanya orang-orang yang bisa fight, yang bisa bangun, mengalahkan ngantuknya di 1/3 malam. Terakhir, yang keenam, mahar untuk Quran surat ketiga ayat ke-92. Lan tanalul birra, kalian gak akan dapat kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai memberikan yang terbaik yang kalian sukai. Fisabilillah, lillah, untuk Allah. Ya. Jadi untuk kita, contoh ini, walaupun ini analoginya gini, tidak apa bahasa saya agak berat jadi ngomongnya ya. Jadi anggaplah begini ya, analoginya begini. Kalau kita mau mendekati seorang wanita, seorang pria ingin mendekati seorang wanita, kemudian dia ingin melamarnya, ada mahar di sana, betul? Lalu kita ingin mendekati Al-Quran, menjadi kekasihnya Al-Quran, menjadi orang yang bisa mencintai Al-Quran ya. Lalu apa mahar kita untuk 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, 604 halaman? Apa mahar kita? Kita mau ngasih apa? Hah? Apakah kita akan maharkan misalnya dengan ya barang-barang yang kita sukai, bisa itu bentuknya uang, materi, ataupun apapun itu. Ayo, maharnya apa? Nah, kalau teman-teman yang saya lihat ya di beberapa pondok begitu, itu mewakafkan handphonenya, ada laptopnya, begitulah. Ustadz sendiri apa? Saya sendiri adalah ya, begitu. Jadi kita kasih yang terbaik ya. Bisa bentuknya uang. Ustadz, saya sekian untuk wakaf, untuk mahar Quran, misalnya kayak begitu. Jadi uang yang sekian itu jadikan uang wakaf, kemudian mungkin bisa diberikan ke Quran lagi. Jadi kita mahar Qurannya ya dengan Quran itu sendiri, itu bisa macam-macam. Kenapa? Karena lan tanalul ilma illa bisittatin. Kata Imam Syafi'i dalam salah satu perkataannya, dikatakan bahwa tidak akan kita dapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Zakaun, apa itu? Kecerdasan. Wahirsun, hirsun itu apa? Rasa tidak pernah puas. Zakaun, wahirsun, wajtihadun, sungguh-sungguh, tidak mengeluh, tidak pantang mengalah gitu ya, tidak gampang untuk mengalah gitu ya. Wajtihadun. Kemudian apa? Wadirhamun. Dirham ini apa? Ya ada uangnya, ada yang harus dikeluarkan. Tadi kita bilang investasi pendidikan, untuk pendidikan saja duniawi kita investasi gede-gede, apalagi untuk Quran. Apa investasi kita untuk Quran? Ya, wadirhamun, wasuhbatul ustazi, dekat dengan
ustadznya. Jadi kalau mau ngafal Quran, ada lingkungan, ada mentor, ada orang yang bisa membersamai kita. Maka kita hadirkan satu program sidak dengan narasi lainnya adalah menjadi pejuang Quran. Begitu. Jadi teman-teman yang nanti menjadi pejuang-pejuang Quran ini akan saling memotivasi, mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, gitu. Saling ngingetin, saling memotivasi. Begitu. Saling mengajak dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kita butuh lingkungan itu, wasubatul ustad. Ya. Dan yang terakhir adalah watuluz zaman, waktu yang panjang. Tadi saya bilang, nikmati prosesnya. Maka yang keenam adalah mahar untuk Quran. Nah, inilah dia para pejuang-pejuang Quran. Allah tahu siapa yang modus, siapa yang tulus. Jadi sampai kita punya kredo, kita punya satu semangat yang sama. Apa semangatnya? Ya Allah, kalau seandainya ada 1000 orang pejuang Quran, maka pasti salah satunya adalah aku, ya Allah. Dan ya Allah, kalau ada 100 orang yang menjadi pejuang Quran, maka salah satunya pasti aku, ya Allah. Ya Allah, kalau ada 10 orang yang menjadi pejuang Quran, maka salah satunya adalah aku, ya Allah. Izin, ya Allah. Dan ya Allah, kalau hanya ada 1 orang yang menjadi pejuang Quran, maka izinkan, ya Allah, orang itu adalah aku, ya Allah. Iya, aku bermakna saya, kamu, Anda, kita semua. Ayo bersama-sama. Tidak ada kepentingan kecuali kepentingan mengajak sebanyak-banyaknya orang kembali kepada surga. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.